tenggelam. Kalau Anda ada di Titanic, kemungkinan besar Anda hilang semua, mati semua. Oke, yang perempuan, yang hidup. Oke, sekarang kita lihat perilakunya laki sama perempuan. Perempuan, juga mati. Kemudian yang akan dilihat adalah status. Laki-laki yang dilihat umur, beda. Umurnya lebih pendek. Beda loh. Jadi nggak dua-duanya status. Jadi yang pertama dilihat adalah umur. Jadi kelamin. Udah gitu, kalau perempuan dilihat statusnya apa? Status bukan kawin atau nikah, bukan. Yang dilihat adalah kelas tadi, kelas 1, 2, 3 atau kru. Siapa yang hidup di antara 1, 2, 3 kru? Kita lihat lagi nih, masuk ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau dia kelas 3, mati. Kalau dia kelas 1, 2 sama kru, hidup. Kalau yang laki-laki, kalau dia anak-anak, agak hidup sebenarnya. Gak banyak anak laki di dalam kapal itu. Setengah mati sih sebetulnya. Agak hidup berarti. Soalnya kalau kita lihat statistik kelihatan di sini hampir 50% mati, 40% hidup lah. Jadi kalau anak laki setengah mati setengah hidup ya. Cuman kalau yang dewasa cuma sedikit yang hidup. 78% mati, 20% hidup yang dewasa. Jadi hanya 20% di antara kita di ruangan ini yang bisa hidup, sisanya mati. Terus ya. Ya nggak bisa renang. Ini cara malaikat maut ambil nyawa orang di kapal Titanic. Pertanyaannya kenapa kayak gini? Programnya. Ayo, kenapa kayak gini? Kenapa tidak adil? Kenapa dibedakan laki dan perempuan? Kenapa dibedakan yang dewasa sama anak-anak? Ayo. Takdir. Ya kalau kita ngomongin takdir, tapi ini ada matematiknya, ada sebabnya. Lu pada nonton kapal Titanic ada sih? Nonton yang lihatnya waktu pelukan doang. Agak. Oke. Perempuan diprioritaskan, oke. Nggak tahu nih, harus lihat. Oh, yang pasti perempuan diprioritaskan masuk ke sekoci. Oke. Kalau jumlah itu kita harus hitung dulu, nggak tahu gue. Tapi nggak pada nontonnya. Ya, tapi kira-kira gini lah, cerita Titanic ya. Yang ngerancang kapal Titanic itu arogan. Jadi dia bilang nih kapal nggak akan bisa tenggelam. Karena mau kapal gede kan di zamannya dia itu kapal paling gede, kapal paling bagus. Arogan nggak akan bisa tenggelam. Konsekuensinya apa? Seporsinya dikit, terbatas. Pas nabrak kapal tenggelam. Tulis skoci, prioritas dong. Perempuan naik dulu, laki-laki dewasa mati aja dulu. Ini bayangin, ini kapalnya nabrak ini apa? Es kan? Kira-kira airnya suhunya berapa? Minus ya? Kira-kira orang bakal hidup berapa menit di air yang suhunya minus tadi? Setengah jam. Jadi orang cuma bisa hidup setengah jam di air seperti itu. Ya udah, kalau lu nggak bisa naik skoci, umur lu 30 menit di air itu. Ya udah, laki-laki dewasa punya umur 30 menit. Yang perempuan naik. Kenapa perempuan kelas 3 mati? Paling bawah. Posisi Ya, di bawah. kapal di bawah kan? Iya. Bisa. Kalau lihat videonya, kapalnya itu di kelas 3 dikunci. Coba pintunya dikunci supaya mereka nggak ke atas, supaya eksplosinya jadi cukup. Makanya perempuan kelas 3 mati di bawah. Gitu. Ada hubungannya sama cerita tadi gitu. Cuman lu pada nggak perhatiin, lu perhatiin yang lain sih. Yang perhatiin siapa? Ceweknya DiCaprio itu ya. Beres ya? Sip. Jadi ini ada ceritanya sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini kalau pertanyaan saya yang ini Pak,
Ini kan mesinnya kan nggak tahu mekanisme bahwa ternyata kamar itu kunci Pak ya. Iya. Dan juga tadi saya kira dia ngambil datanya itu dari data jumlah perempuan dengan laki-laki banyakkan mana, kemudian jadi menentukan misalnya oh, ternyata banyakkan perempuan, makanya kemungkinan tamatnya banyak itu perempuan. Nah, kan itu ternyata tadi Bapak bilang juga ini kita juga nggak tahu itu data perempuannya. Iya. Nah, jadi dasar dari mesin ini ngambil keputusan bahwa prioritas utama itu dari gender itu apa Pak? Jadi itu data tadi dimasukin ke algoritma. Dari algoritma itu, algoritma yang hitung, tapi dia nggak tahu urusan sisanya nggak tahu. Jadi ini berdasarkan data algoritma keluarnya gitu udah. Tapi kita menerjemahkan dalam bahasa manusia dihubungkan sama cerita benernya. Ternyata cocok. Gitu. Cocok lagi. Jadi algoritma nggak kita kotorin dengan cerita Titanic ya, enggak. Ini berdasarkan data yang ada. Nih saya kasih lihat lagi yang lain ya. Siap. Ini beres ya? Yes. Oke. Sekarang saya rubah nih datanya. Datanya kan saya rubah, dataset saya rubah. Saya ganti sama car evaluation. Car evaluation tuh apa? Bukan, apa tadi? Di dealer mobil ya. Oke. ICM sih. Oke, sorry. Ya udah car evaluation. Kita cek datanya dulu ya. Datanya kayak gini nih, lebih banyak datanya. Tapi di sini sebelah kiri adalah mobilnya jadi dibeli apa kagak. Ini mobil jadi dibeli apa kagak. Ini sama urusannya gimana cara pengambilan keputusan. Nah data yang ada adalah ini parameternya adalah harga buying itu apa sih? Harga mobil. Oke. Terus di sini ada biaya maintenance, terus ada jumlah pintu, terus ada jumlah penumpang. Penumpangnya ada yang banyak, ada yang cuma 2, ada yang 4. Terus ini ada apa? Luggage terus bagasi. Terus yang ini safety, keamanan. Ada yang apa? Rendah, tinggi, sedang apa? Tapi perhatiin datanya ya. Datanya bukan angka loh. Datanya kata-kata. Ada yang ini campuran angka kata-kata ya. Parameternya ada berapa? 6. Harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah penumpang, bagasinya banyak atau sedikit, sama keamanan. Oke, sekarang pertanyaannya, ini bayangin ada calon pembeli datang ke dealer mobil, mau beli mobil, parameternya ada 6. Harga, biaya maintenance, perawatan, bagasi, jumlah pintu, jumlah penumpang, sama keamanan. Dari 6, yang pertama kali dilihat yang mana? Iya. Sangat plus 62 banget tuh. Ya sah-sah aja sih. Harga ya? Nggak mau diralat? Enggak. Safety. Oke, harga sama safety. Harga kalau, nah perlu diingat bahwa data ini adalah datanya orang bule. Kemungkinan bukan harga kalau orang bule, mungkin. Model. Nggak ada di sini, nggak ada kenyamanan. Ini cuma 6 parameternya. Nggak ada di sini kenyamanan, nggak ada. Safety kayaknya. Boleh aja kita nambahin kenyamanan, sah-sah aja. Tapi data ini nggak ada. Oke, sekarang dengan data seperti ini, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini masuk sini, saya turunin ke 2. Yang pertama kali dilihat apa? Safety. Jumlah penumpang. Oh. Ternyata orang bule juga sama se Indonesia suka bikin anak, jadi lihat jumlah orangnya berapa. Kapasitasnya ya. Kalau mobil cuma isi 2 orang, prioritas rendah lah. Kita carinya yang bus bentuknya, gitu ya. Yang kedua, sesudah itu baru safety. Yang ketiga, harga. Keempat, Model. itu biaya perawatan. Yang kelima baru yang terakhir apa? Udah bagasi lah. Kayak gitu sih. Jadi dari data yang ada kita bisa melihat orang melihat apa dulu. Padahal ini datanya gitu doang sih kita lihat kan. Beres ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bingung ya? Kok bisa gitu dari data langsung keluar gitu kan? Emang algoritma kayak gitu modelnya. Langsung keluar kayak gitu.
Itu PSP namanya. Itu bisa disimulasi. Ini yang diajarin, ini kelihatannya gampang kan, programnya kan goblok banget kalau dilihat. Programnya cuma segini doang loh, asli. Setolol ini programnya ini, gak usah dilihat yang ini ya. 1, 2, 3, udah, that's it. Ini saya ngajar, dibayar mahal loh kemarin, Bapak bayar 10 juta, Mas. ngajar ke Dirjen Anggaran, BPKP, diajarin sih goblok-goblok kayak gini ngajarinnya udah. Tapi mereka tetap bisa. Gitu, kebayang? Ini ilmunya sih sebetulnya. Sederhana ini sih sebetulnya. Targetnya cuma ini aja. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, tadi untuk angkutan apa yang dipakai? Pakai ini nih. Pakai bentar. Ini test score. Jadi programmingnya ini saya buang lagi ya. Ini buang lagi. Jadi test score, sorry. Kita geser. Data dikirimin ke test score. Terus berbagai algoritma di tes mana yang paling presisi. Ini ngetes mana yang paling presisi sih. Iya lah, salah pencet. Oke. Ini apa sih itu? Gradient boosting, lama. Oke, bentar lagi selesai. Oke, kita bisa lihat. Ini itu presisi. Kita bisa lihat yang paling presisi adalah random forest. Kedua adalah tree. Salah kebalik. Gradient boosting paling presisi. Tapi tadi lama. Cuman gradient boosting itu nggak bisa bikin gambar tree-nya, nggak bisa. Makanya saya dari tadi pakai tree soalnya itu ada gambar.